ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm. Pembahasan antara manhaj dengan tazkiyatun nufus, dan ini termasuk masalah di antara pokok dalam beramal, karena kerap kali masalah ini disandingkan dengan akidah, dengan tauhid. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali Allah saja, dan bil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Baik, penulis hafizallah taala berkata, talibul ilmi wa birrul walidain, penuntut ilmu dan berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum. وهذا المبحث من الأهمية بمكان عظيم. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang teramat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi. وعلى طالب العلم أن يجعل هذا نصب عينيه. Hendaklah seorang penuntut ilmu meletakkan permasalahan ini di depan matanya selalu, sebagaimana dia menjadikan tauhid untuk seluruh amalannya sebagai nasbul ainain, yaitu hal yang terletak di hadapan matanya. Begitu pula yaitu birrul walidain, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hendaklah ini menjadi hal yang selalu ada di pikirannya. Kenapa begitu? Li'azimi sya'nihi wa jalili qadrih. Karena perkara ini, berbakti birrul walidain, itu sya'nuhu azim, urusannya itu besar, agung, dan juga qadruhu jalil, kadarnya itu sangat mulia. Maka betapa adanya orang awam yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan Allah muliakan dia dengan keawaman dia. Dan betapa adanya talibul ilm, Allah cegah keberkahan pada ilmunya karena tidak bakti sama orang tua. Orang tua ini maksud ini orang tua kandung, bukan mertua dan lainnya, bukan. Orang tua kandung. Karena lafalnya wabil walidaini al-walidain. Rabbighfirli wa liwalidayya. Walid yaitu yang melahirkan. Yang melahirkan kita secara rahim ibu. Dan bapak sebagai penyebab kelahiran jadi walid, dua-duanya walid. Ya. Kemudian fa amrul walidaini kabirun wa sya'nuhuma rafi'. Permasalahan kedua orang tua, bakti pada orang tua ini merupakan permasalahan yang besar dan kedudukannya tinggi. Maka orang yang melanggar masalah ini, maka dia melanggar perkara yang besar. Pelanggaran yang besar. Dan termasuk dosa besar. Dan sebaliknya bagi yang
Di sini berkedudukan tinggi, maka barang siapa yang mengamalkan ini, maka kedudukan tinggi di hadapan Allah. Dan siapa yang melanggar dalam masalah ini, maka kedudukannya direndahkan. Wa adran nasi bihadza ahlul ilm. Namun ketahuilah bahwasanya adran nas, manusia yang paling mengetahui tentang masalah birrul walidain adalah ahlul ilm, ahli ilmu yang paling faham fiqih birrul walidain. Bukan masyarakat. Bukan ahlul bid'ah, bukan ahlul ahwa, bukan ahli sosiologi, bukan ahli psikologi, bukan, melainkan yang adra, yang a'lam tentang masalah birrul walidain dari segi fiqihnya dan dari segi dalil berkenaan dengannya adalah ahli ilmu. Bismillah. Maka berbakti kepada orang tua kandung, birrul walidain, tidak bisa dicari garisannya atau kaedahnya hanya belaka dari omongan masyarakat. Atau bahkan dari orang tua itu sendiri. Karena bagi sebagian orang tua, anak melakukan ini adalah kedurhakaan untuk dia. Namun bagi syariat, di mata ahli ilm, hal ini bukanlah kedurhakaan. Bukanlah kedurhakaan. Anak kasih contoh. Ana punya seorang kakek dulu rahimahullah. Yang kakek ana ini adalah seorang kiai kampung yang bapaknya dulu adalah kiai kampung juga dan bapaknya kakeknya adalah kiai kampung. Maksudnya kiai keturunan dari, sebenarnya anak ini kalau mau tinggal di Jawa Timur anak udah digus-guskan harusnya, karena anak tergus-guskan dengan beberapa gus-gus atasan anak. Ya, kan gus itu kan anak kiai. Ya. Tapi anak nggak mau dipanggil Gus. Ya. Gus, kayak enak. Namanya bukan Agus, ya. Nah, jangan Pak, ya. Gus, bukan Gus. Oh gitu, ya. Ya Pak. Ya ini, anak harus berbakti pada orang tua ini. Nah, dulu ketika rahimahullah beliau wafat tahun 2001. Ya. Rahimahullah. Maka banyak sekali orang yang bertakziah, berkunjung dan seterusnya. Dan sebagaimana umumnya kampung ya. Kalau di kota aja masih sangat ketat dalam masalah tahlilan dan semisalnya, maka lebih-lebih kampung. Namun dari 8 anak, semua anak dari kakek anak. Dan abi ana itu paling awal, maksudnya anak pertama. Itu tidak ada yang setuju untuk mengadakan tahlilan sama sekali dari awal. Enggak ada tahlilan. Warisan dibagi cepat. Tahlilan enggak perlu ada. Kelas, enggak ada 40 harian, enggak ada haulan, enggak ada sampai detik ini enggak ada. Namun terjadi fitnah kemudian oleh beberapa dari paman-paman, saudara-saudaranya kakek. Yang mereka kemudian mengatakan inilah kumpulan anak-anak durhaka. Ya. Dari nomor 1 sampai nomor 8 semuanya durhaka semua sama bapaknya. Sepakat untuk durhaka kah? Inilah. Ini makanya dikatakan manusia yang paling mengetahui tentang hal ini adalah para ahli ilmu, yaitu apakah ini merupakan bentuk bakti pada orang tua atau durhaka, itu yang paling paham tentang ini adalah ahli ilmu. Bukan perasaan dan kebaperan sebagian dari orang. Bukan tinjauan sosiologi, bukan tinjauan psikologi atau psikolog. Bukan tinjauan orang liberal, bukan tinjauan dan seterusnya, bukan. Ya. Begitu juga dengan tarbiyatul aulad sebaliknya. Yaitu mendidik anak yang paling paham tentang ini dari segi syariat yaitu para ulama. Para ulama. Namun mungkin kalau misalnya untuk mentarbiyah anak, mungkin dari segi psikologis para psikolog itu lebih paham dari segi psikologis. Kalau ini kita maklumi, kita akui karena mereka pakarnya dalam masalah ini. Ya. Sebagaimana para ummahat PAUD itu mereka lebih paham dibandingkan kita para bapak dalam masalah membimbing anak di sekolah atau di kelas. Kita katakan begitu. Namun untuk masalah birrul walidain, karena
ini betul-betul digariskan dalam Al-Quran dan merupakan masalah yang penting sekali, amalan yang besar sekali, maka pastilah ulama lebih faham dalam masalah ini. Ulama lebih faham. Jadi yang tadi dianggap durhaka, bahkan yang menganggap itu kiai kampung juga misalnya, maka itu tidak dianggap ghair mu'tabar. Melainkan ahli ilmu, ahli sunnah, mereka justru menyatakan justru ada anak seperti ini, mereka lah anak-anak yang sangat berbakti sama orang tuanya. Berbakti sama orang tuanya dengan tidak mengadakan kebid'ahan setelah wafatnya orang tua mereka. Yang mana kebid'ahan ini kalau di kampung itu kan tidak sekedar kebid'ahan gitu doang selesai. Belum ada wasting money, yaitu menyanyikan harta. Belum nanti ada kadang timbul khurafat dan seterusnya, apalagi tokoh. Atau pengkultusan berikutnya, itu bisa menjangkiti masalah akidah. Malah ini justru merupakan bentuk bakti. Ya, kontras antara pemikiran ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah dalam masalah ini. Oke, kemudian dikatakan, kenapa manusia yang paling mengetahui tentang birrul walidain adalah ahli ilmu? Kenapa? Li'ilmihim bidalalatin nususil katsirati fi sya'nil walidain. Karena pengetahuan mereka terhadap dalil-dalil syar'i yang banyak terkait dengan perkara kedua orang tua. Karena dalil-dalil syar'i, karena masalah berbakti sama kedua orang tua itu termaktub di Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga para ulama mereka meliput dan membahasnya. Walaisal maqamu maqama sardiha. Dan di sini kita tidak akan menyebutkan semua dalil-dalil syar'i terkait masalah kedua orang tua, itu berarti orang tua. Kenapa begitu? Ya, fa fi kutubil jawami' wal raqa'iq was suluk 'asharatun nususi wal athar. Karena di dalam kitab-kitab al-jawami', kitab-kitab al-jawami', ar-raqa'iq dan as-suluk. Apa maksudnya kitab-kitab al-jawami'? Apa maksudnya kitab-kitab ar-raqa'iq? Apa maksudnya kitab-kitab as-suluk? Itu terdapat nas dan riwayat. Fadlan 'anil qasas wal akhbar. Terutama terkait kisah-kisah dan kabar. Apa makna dari kitab al-jawami'? Jama' dari kitab al-jami', ada kitab al-jami', ada kitab ar-raqa'iq dan ada kitab as-suluk. Ini sebenarnya adalah suatu genre atau suatu model taklif atau bahasanya genre, aliran. Karena ada ini kitab akidah gitu. Ini kitab bantahan gitu. Ini kitab tafsir, ini kitab hadis, ini kitab mustalah hadis, itu genre ya. Ada sebutan kitab al-jami'. Ketika disebut kitab al-jami', ini kitab al-jami' ada dua model. Imma jami' di sini maknanya adalah hal yang meliputi segala perkara, segala ilmu seperti Jami' at-Tirmidzi misalnya. Sahih Bukhari asal namanya kitab al-Jami' yang ana tidak ingat panjangannya, panjang sekali nama Sahih Bukhari aslinya. Kemudian kitab al-Jami' as-Saghir karya al-Imam As-Suyuti misalnya. Kitab al-Jami' mencakup banyak sekali hadis, menjamak hadis-hadis. Tapi bukan itu maksud dari hal ini. Kitab al-Jami' di sini kitab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, akhlak dan semisalnya. Kalau antum melihat kitab Bulughul Maram, maka antum akan dapatkan setelah kitab-kitab permasalahan fikih, paling ujungnya antum akan dapat kitab al-Jami'. Kitab al-Jami'. Yaitu kitab al-Jami' adalah bab yang terakhir dari kitab-kitab yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Coba antum misalnya lihat syarah kitab al-Jami', Ustaz Firanda kalau nggak salah ada penjelasan kitab al-Jami'. Itu maksudnya apa? Ya kitab al-Jami' di Sahih Bukhari, di Bulughul Maram. Yaitu hadis-hadisnya akhlak. Padahal Bulughul Maram itu kitab fikih, hadis hukum. Ya setelah semua masalah hadis-hadis hukum dijabarkan di dalam kitab Bulughul Maram, maka Ibnu Hajar kemudian menyempilkan di akhirannya sebagai khotimah, sebagai husnul khotimah gitu ya, baik ya, supaya khotimahnya makin baik, maka ditawarkan oleh beliau kitab al-Jami' namanya. Isinya hadis-hadis ar-raqa'iq, hadis-hadis zuhud, hadis-hadis akhlak gitu. Ya, itu kitab al-Jami' namanya. Maka di beberapa kitab al-Jami' itu yang mencakup di dalamnya kitab-kitab hadis-hadis dan riwayat-riwayat serta athar tentang akhlak, tazkiyatun nufus, dan di antaranya itu ada tentang birrul walidain.
Juga ada istilah namanya kitab Ar-Raqaiq. Nah, Ar-Raqaiq ini juga suatu istilah, genre, aliran dalam penulisan Ar-Raqaiq. Ya, Ar-Raqaiq. Sebagai Ar-Raqaiq dari kata Ar-Riq. Raq, Raf, Qaf dan Qaf. Lafal yang mengandung 3 unsur huruf ini, Ra, Qaf dan Qaf, menunjukkan tipis. Tipis. Bukan tipis kitabnya, tetapi ini yang melunakkan, kitab yang tujuannya melunakkan qalbu. Maka disebut kitab Ar-Raqaiq. Ustadz Abdul Hakim Abdad hafizullah itu punya kitab Ar-Raqaiq. Ya, sebagian membacanya Ar-Riqaiq. Ya, kalau Ustadz Abdul Hakim nulisnya kitab Ar-Raqaiq, itu isinya hadis-hadis tentang zuhud dan masalah-masalah tazkiyatun nufus. Bisa antum lihat. Dan juga Ar-Raqaiq makna lainnya kerupuk. Kerupuk itu Raqaiq. Gitu. Nah, kitab Ar-Riqaiq atau Ar-Raqaiq ini berkaitan dengan kelembutan hati. Ada genre kitab yang seperti ini. Terutama yang paling populer ada 3 ulama yang paling terkenal, ulama dunia yang paling terkenal dalam yang sangat pioner dan sangat betul-betul ahli dalam menulis kitab-kitab Ar-Riqaiq ini. Yaitu Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Itu Masya Allah. Ya, termasuk di antara kitab Ihya Ulumuddin. Di luar dari banyaknya hadis dhaif dan maudhu' di dalam kitab tersebut dan beberapa kesalahan yang sebagiannya berat, sebagiannya menengah, sebagiannya ringan di dalam kitab tersebut. Namun itu termasuk kitab yang fenomenal. Yang sampai beberapa ulama dari antar madhab itu mempelajari kitab itu dan sebagiannya meringkas kitab tersebut. Di antaranya Ibnul Jauzi meringkas kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin. Ana akan sebutkan 4 ulama yang mereka ahli dalam masalah membahas Ar-Riqaiq, membahas masalah-masalah yang membuat air mata itu keluar. Itu Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin diringkas oleh Ibnul Jauzi dengan judul Minhajul Qasidin. Ya, Minhajul Qasidin. Kemudian jadi Ibnul Jauzi ini ulama Hanbali dan Imam Ghazali ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i. Nah, Ibnul Jauzi Al-Hanbali ya meringkas dengan judul Minhajul Qasidin. Kemudian setelahnya ada Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang mana beliau mengikhtisar dan meringkas Minhajul Qasidin menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Maka ini 2 kitab yang berbeda, tapi sumbernya adalah Ihya Ulumuddin. Ya. Minhajul Qasidin Ibnu Jauzi. Ya, seperti sekarang Minhajul Qasidin Ibnu Jauzi terjemahannya sepertinya udah agak jarang. Lebih populer sekarang versi Ibnu Qudamah, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan juga Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah setelahnya jauh ya, itu juga mempunyai kitab ya meringkas Ihya Ulumuddin yang ana lupa Jamaluddin Al-Qasimi. Jamaluddin Al-Qasimi kitabnya Allah musta'an, lupa nama kitabnya, tidak ingat. Al-muhim ini kitab kalau antum mau melunakkan qalbu antum dan mencari faedah-faedah dan takbiran atau pembahasan yang membuat hati antum itu dekat ya dengan Allah Azza wa Jalla, itu di antara kitab-kitab ini, kitabnya Imam Ghazali. Namun hanya Imam Ghazali rahimahullah memiliki beberapa mulahadzat atau beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena beliau seorang Asy'ari tulen dalam masalah akidah di tengah kehidupannya, walaupun dihikayatkan di akhir hayat beliau rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua, ulama yang kedua dari segi zaman yang sangat Masya Allah dalam masalah tazkiyatun nufus, Ibnul Jauzi itu sendiri, Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Ya. Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau Hanbali. Yang beliau lebih dahsyat lagi sepertinya dalam menulis hal-hal yang membuat hati kita tertusuk-tusuk untuk merenung. Ya, di antara kitabnya Minhajul Qasidin ini yang mana mengikhtisar Ihya Ulumuddin. Kemudian Talbis Iblis misalnya. Kemudian Saidul Khatir. Kemudian Bahrud Dumu'. Kemudian dan lainnya dari kitab-kitab
Ibnul Jauzi rahimahullah. Taib itu Ibnul Jauzi. Ya, kitab yang disebut kitab Ar-Raqaiq atau kitab As-Suluk atau semisalnya. Tazkiyatun Nufus. Kemudian ada juga berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan pembahasan Ibnu Qayyim dari segi tata bahasa dan pemilihan kata itu lebih afdal. Dari 4 ulama ini, Ibnu Qayyim dari segi pembahasan paling afdal. Dari segi pembahasan paling afdal. Dari segi masuknya ke kalbu, Ibnu Jauzi. Dari segi inspirasi, Al-Ghazali. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini lebih banyak lagi kitabnya. Di antara dawa-dawa yang paling ini bisa dikatakan mungkin dari kitab Masalah Riqaiq yang paling tinggi kadarnya ad-dawa. Kemudian Al-Fawaid atau sekarang disebut Fawaidul Fawaid. Kemudian kitab Ighatsatul Lahfan an Masaidis Syaitan. Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah punya 2 kitab namanya Ighatsatul Lahfan. Yang pertama kitab Ighatsatul Lahfan fi hukmi talaqil ghadban. Itu masalah fikih talak. Ighatsatul Lahfan dalam hukum talak dalam keadaan marah, itu beliau sampai punya karya sejilid seperti itu. Padahal satu masalah itu. Kemudian yang lebih populer lagi yaitu Ighatsatul Lahfan min masaidis syaitan. Ya, menolong orang yang sedang tenggelam dalam pancingan-pancingan syaitan. Masya Allah kalian. Dan itu 2 jilid tebal, telah dikhatamkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan disyarah oleh beliau. Dan ini kitab yang Masya Allah, Ighatsatul Lahfan. Bahasanya Masya Allah. Dan kitab-kitab lainnya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang keempat, siapa coba yang keempat? Ayo, tebak. Tadi udah Al-Ghazali sudah. Terus siapa? Habis Al-Ghazali siapa? Ibnu Jauzi. Terus Ibnu Qayyim. Yang keempat, ayo sob. Kalau antum bisa jawab yang keempat, ana diam sampai Isya. Ayo. Yang keempat Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya. Dan kitab yang paling Masya Allah, yang paling ini Ibnu Rajab kitabnya yang paling, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu mensyarah Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi dan beliau tambahkan 6 hadis dari situ. Ya. Maka Jami'ul Ulum wal Hikam ini di antara kitab-kitab yang Masya Allah banyak riwayat salaf di dalamnya dan menyentuh hati. Dan juga kitab lainnya dari Ibnu Rajab Al-Hanbali seperti Risalah Kalimatul Ikhlas, Fadlu ilmi salaf ala al-khalaf, dan ya beberapa kitab dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah yang subhanallah ana tidak ya, cukup segitu aja 4 itu. Sebenarnya memang Ibnu Qudamah juga memiliki kitab, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lainnya memiliki kitab Tazkiyatun Nufus, dan juga ulama-ulama lainnya memiliki kitab-kitab yang khusus masalah Tazkiyatun Nufus, terutama kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi dan dengan syarah dari banyak para ulama. Anda menjabarkan ini dengan maksud adalah ketika antum ingin mendapatkan pembahasan masalah birrul walidain, keutamaannya, yang paling afdal antum merujuk ke kitab-kitab yang memang kitab-kitab yang memang dikaryakan oleh ulama-ulama yang tadi Anda sebutkan namanya. Yang mana kitab tersebut mungkin tidak khusus membahas birrul walidain, namun di dalamnya terdapat masalah-masalah berkaitan dengan birrul walidain. Dan boleh kemudian kita katakan antum cari syarah Riyadhus Shalihin. Syarah penjelasan terhadap kitab Riyadhus Shalihin yang mungkin terjemahan saja. Anda tidak tahu terjemahan apa yang sudah diterjemahkan dari syarah Riyadhus Shalihin. Kalau misal ada yang menerjemahkan syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka Anda sangat rekomendasikan itu untuk dibaca. Karena apa? Karena
pembahasan beliau itu mudah, lunak dan mudah, dan masuk ke kehidupan kita baik di zaman modern ini. Itu sangat enak, ya, sangat enak. Bahkan Anda pribadi termasuk yang suka mengkonsumsi syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai sekarang. Anda mengetahui keutamaan kitab ini Riyadhus Shalihin. Semua orang mengetahui itu, cuman menyadari keutamaannya itu enggak semua orang. Riyadhus Shalihin itu suatu kitab yang berkah dengan izin Allah, yang ada di semua masjid dan ada di banyak rumah-rumah kaum muslimin. Tetapi yang menyadari akan keutamaan kitab ini dan keunggulannya itu enggak banyak. Semua tahu kitab ini unggul, bagus, tapi tidak semua menyadari, sehingga tidak semua membacanya. Dan sampai hari-hari ini Anda termasuk yang membaca syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Utsaimin untuk Riyadhus Shalihin Imam Nawawi versi bahasa Arab, dan Anda membelinya, masih ingat itu. Anda bela-belain, Anda waktu itu dapat mukafaah Lipia waktu masih kuliah, ya. Dan Anda bela-belain menghabiskan uang 800.000 ketika itu untuk membeli syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Utsaimin, jumlahnya 6 jilid, tebal-tebal. Anda beli karena apa? Karena Anda menyadari ini kitab akan jadi pegangan Anda untuk kehidupan Anda. Dan itu Anda membeli tahun 2014 kalau nggak salah. Entah 2014 atau 2013. Dan Anda membacanya dari zaman itu sampai sekarang, Anda masih membacanya. Dan masih sangat dekat di hati Anda membacanya itu. Itu syarah Riyadhus Shalihinnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka beliau termasuk ulama yang betul-betul Anda terinspirasi banyak dari beliau rahimahullah. Di sini kitab syarah Riyadhus Shalihin, di dalamnya ada masalah birrul walidain. Dan itu Anda sangat-sangat unggulkan dan rekomendasikan. Coba kalau misalnya kita lihat di pasaran, ya, apakah ada syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin? Ada ya? Versi terjemahan nggak ada. Versi terjemahan qadarullah nggak ada. Namun juga boleh antum, ada. Tidak ada. Nggak ada. Ada yang mungkin bisa menjadi pengganti yang cukup sistematis, yaitu Bahjatun Nadhirin, pustaka Imam Syafi'i, karya Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah. Walaupun Syekh Salim Al-Hilali ini sedikit dipermasalahkan oleh sebagian ulama, tapi insyaallah syarah Riyadhus Shalihin versi beliau itu diantara yang terbagus untuk diterjemahkan. Dan itu Anda sarankan untuk baca. Di situ ada bab tentang birrul walidain dan keutamaannya. Itu insyaallah bermanfaat, ikhwan. Anda sangat sarankan, apalagi kita ini orang awam, ya, talibul ilm yang mana dia mutakhassis, spesialis di ilmu syar'i. Misal dia spesialis di ilmu yang kompleks seperti usul fiqih misalnya, atau faraid, ilmu-ilmu kompleks yang rumit, maka sangat membutuhkan ilmu tazkiyatun nufus ini, membaca faedah-faedah dari kitab-kitab yang melembutkan hati. Itu yang konsentrasi di manhaj, ya, yang kadang-kadang kita melihat sebagian dari ikhwan yang betul-betul memegang teguh manhaj itu keras kadang-kadang. Ini butuh asupan gizi tazkiyatun nufus supaya hatinya enggak keras. Ilmu itu kadang ada aroma sombongnya. Kalau misalnya seseorang tidak netralisir dengan tazkiyatun nufus, maka perlu kitab Ar-Riqaiq yang melembutkan kalbunya. Nah, kita juga yang mungkin tersibukkan dengan pekerjaan, antum membutuhkan Al-Quran, hadis Nabi, dan kitab-kitab yang menenteramkan kalbu seperti kitab Riyadhus Shalihin dan syarahnya. Ya, mungkin bukan hanya pekerjaan, ya, keterhimpitan ekonomi, kesulitan, musibah, ujian ini ujian itu sangat-sangat membutuhkan untuk membaca kitab-kitab seperti ini, dan itu sangat Anda sarankan. Ya, sangat-sangat Anda sarankan. Dan di antara yang membuat obat untuk diri Anda dengan izin Allah Azza wa Jalla,
dengan banyaknya hal-hal yang menimpa kehidupan, ya. Banyak. Kita tercovery supaya mental kita itu tetap healthy, ya, sehat mentalnya, yaitu mentadabburi Al-Qur'an. Mentadabburi Al-Qur'an, membaca kitab tafsir, ya. Kemudian membaca hadis dan penjelasannya, terutama hadis yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, akhlak dan semisalnya. Dan itu termaktub terangkum semua itu dalam Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin. Jangan pernah kita tuh meremehkan. Ya, Riyadhus Shalihin kan udah mainstream untuk kalangan awam. Subhanallah, anta mutakabbir, engkau sombong gitu loh. Seorang sealim apapun tetap membutuhkan kitab-kitab yang sederhana. Karena meskipun yang disebutkan dalam Riyadhus Shalihin hadis-hadis yang sudah populer di telinga misalnya, tetapi betapa dikenalnya suatu hadis di hati kita, namun hati kita itu tidak menyerapinya. Ya, tidak menyerapinya. Dan kadang kita baru ngeh akan suatu faedah ketika kita mendapatkan suatu musibah. Sehingga Allah Ta'ala kadang-kadang mengajarkan kepada kita suatu hikmah setelah adanya musibah. Waalaikumsalam. Sebelum ada musibah, kita belum mendapatkan hikmah itu. Ya, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Antum mesti ngapain? Hujan lah. Subhanallah. Kenapa begitu? Handphone mana handphone? Dompet. Kartu KTA? Kartu tanda anak-anak? Hah? Kartu tanda santri lah. KTS hilang. Apa lagi yang hilang? Kartu kereta. Kereta. Subhanallah. Semoga Allah ganti antum yang terbaik. Terus antum ini habis mandi apa? Mandi wajib atau mandi mustahab? Subhanallah. Di mana antum kecepetannya? Di kereta. Di kereta? Tak. Bagaimana menyadari? Udah antum duduk sini lah biar antum sekarang yang ceramah deh. Kau bisa antum kayak gitu? Tadi kelihatan sepi ya, tiduran kan. Pas bangun-bangun, dompetnya. Kok emang dompetnya di mana antum taruh? Di tas. Oh, bisa digituin ya? Antum nggak cek kodam dulu? Hah? Gak ngerti cek kodam gak? Alhamdulillah, suatu saat ngerti. Semoga Allah ganti antum yang lebih baik, masya Allah. Ada padahal tadinya udah nggak mau nganterin antum loh. Betul nanti anterin dia. Masya Allah. Masya Allah. Anterin ke rumah antum, nginep di rumah antum. Terus kehilangan uang berapa? 90 lebih. Masya Allah. Ada sekarang tersisa ada uang nggak? Enggak, GoPay. Oh, pakai GoPay ya antum. Tapi handphone ada. GoPay ada berapa saldonya? 40-an. Itu antum ada orang dia punya anak, bawa anak itu ada peci, itu panitia itu. Nah, itu beliau tuh biasanya pegang uang. Biasanya pegang uang tuh beliau tuh. Nanti datengin aja. Ya Khalid, masya Allah, barakallahu fi ilmik ya Khalid. Itu pembelajaran buat antum ya Khalid. Antum mendapatkan hal kayak gini, ini berarti Allah sayang sama antum, insyaallah. Kebaikan buat antum. Anak seusia segini dapat, masya Allah, dapat ujian yang seperti ini yang kita dulu mungkin ujian kita bisa lebih berat ya dulu karena masa lalu yang lebih sulit lagi untuk jalan kemana-mana. Tapi setiap zaman ada musibah tersendiri. Ya, setiap zaman ada hikmah tersendiri. Ya, nggak apa-apa. Khair insyaallah. Terus itu yang membuat antum terlambat ya Khalid? Emang antum ngapain? Ke Pak RT dulu atau gimana? Kan kartu kereta hilang. Aha. Laporan dulu. Laporan di kantor Polres. Kantor Polres. Kantor Kejauhan, kepala Polres. stasiun. Prominit sekali. Terus baru boleh keluar. Tapi insya Allah kewalian antum itu auranya kan bakal melihat, oh ini wali nih ya. Beda nih wali. Terus pas melihat antum usia 12 tahun kaget nih orangnya. Kaget. Ya, kaget. Dari mana, Dek? Ah. Pasar Minggu.
Terus antum bilang mau kajian gitu. Iya. Pas pertama kali jawab pertanyaan antum pakai khutbah aja enggak? Innal hamdalillah gitu. Nahmadu wa nasta'inuhu gitu. Supaya aura walinya kelihatan gitu. Masya Allah. Pulpen. Minum dulu nih, minum Khalid. Antum udah minum belum? Udah, benar. Khair. Jangan sini buat aneh emang. Oke, kita lihat di sini kemudian akan tetapi kita lihat berikutnya. Bal qad afrada ba'dul musannifina minal mutaqaddimin wal mutaakhirin musannafatin mustaqillatin fi birril walidain. Jama'at baina dafataiha katsiran minan nususi wasyawahid. Kasih Pak Husni sangat perhatian sama antum, Masya Allah. Pak Husni punya cucu perempuan nggak Pak? 1 tahun. Nah, nggak apa-apa lah, beda 11 tahun. Ana sama zaujah thalithah ana beda 11 Pak. Kalau 12 tahun umurnya bisa. Bisa. Istri anak 12 tahun. Sama lah Pak, nanti kita ngobrol lah kalau udah selesai kajian. Nggak apa-apa. Jarak jauh antara suami dengan istri 10-11 tahun nggak masalah. Iya, nggak masalah. Bukankah begitu Khalid ya? Nah, Masya Allah tuh. Baik, kita lanjut. Tapi sebagian penulis baik yang terdahulu maupun yang belakangan telah mengkhususkan pembahasan tersendiri tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang telah terhimpun di dalamnya dalil-dalil dan penguat-penguat yang sangat banyak. Intinya cukuplah bagi kita satu dalil dalam pembahasan ini, misalnya satu dalil yang disebutkan sini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat ihsan kepada ibu bapak. Berbuat ihsan. Taib, lafalnya pakai ihsan. Lafalnya pakai ihsan. Dan perlu diketahui belum. Ihsan itu berbuat baik. Secara global berbuat baik. Nah, ada juga nafkah. Taib. Dari segi ihsan, orang tua antum lebih didahulukan daripada istri antum. Dari segi nafkah, istri antum didahulukan daripada orang tua antum. Bedakan. Ya, dari segi ihsan, berbuat baik itu mencakup doakan, tutur kata yang baik, dan segala perbuatan baik terhadap orang tua. Itu lebih diunggulkan ke orang tua. Untuk laki-laki ya, ke orang tua. Dibandingkan kepada istri. Artinya kalau antum sangat memuliakan istri, bertutur baik kepada istri, orang tua antum lebih berhak. Wahai para lelaki, gitu loh. Itu dari segi ihsan. Ya, dari segi ihsan. Namun dari segi nafkah, istri antum lebih berhak, lebih unggul haknya dibandingkan kepada orang tua antum, ibu atau bapak. Dari segi nafkah itu pemberian atau pemberian. Ya, bedakan antara ihsan dengan nafkah. Ihsan itu adalah berperilaku baik, berakhlak baik. Maka ini sampai walaupun antum punya cucu dan antum masih hidup orang tua antum, maka birrul walidain, perbuatan ihsan kepada kedua orang tua itu lebih diutamakan dibandingkan ke istri. Maksudnya ke istri berbuat ihsan itu bagus, bahkan wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ahl di sini maksudnya zaujah. Yang paling baik pada istrinya, dan sebaik-baik dari kalian kepada istri saya adalah diri saya sendiri yang paling baik kepada istri saya. Ya, di sini maksudnya Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk berbuat khair, berbuat baik kepada istri. Tetapi ketika kualitas ihsan kita kepada istri lebih unggul dibandingkan kepada orang tua kita, maka ini masih perlu dipertanyakan. Ya, masih perlu dipertanyakan. Ini ihsan ini mencakup tutur kata. Ya. Memang tidak disamakan. Misal antum ngomong ke istri antum sayang gitu. Antum enggak ngomong ke ibu antum sayang. Ini dikembalikan pada urf aja.
Tapi apa yang membuat orang tua antum senang dari perbuatan antum? Itu lebih unggul dibandingkan apa yang membuat istri antum senang. Pahalanya lebih unggul itu. Pahala antum melakukan suatu hal yang menyenangkan ibu antum dari perbuatan itu lebih tinggi dibandingkan pahala antum untuk sesuatu yang antum lakukan dari perbuatan menyenangkan istri. Lebih afdol perbuatan yang menyenangkan ibu atau ayah, terutama ibu. Begitu. Ya, itu ketika mereka hidup. Ketika mereka wafat, maka ihsan ini tidak tertutup dengan ya mungkin mendoakan kebaikan, istighfar untuknya dan seterusnya. Ya. Adapun urusan nafkah, maka istri ini lebih tinggi lagi derajatnya. Ketika antum menafkahi istri, maka itu pahala lebih besar daripada menafkahi orang tua. Ya. Kedua-duanya besar pahalanya, namun menafkahi istri ini lebih wajib. Makanya ketika ada perbenturan dan antum hanya punya uang segitu, istri membutuhkan secara primer, orang tua juga membutuhkan, maka pada asalnya didahulukan istri. Didahulukan istri. Syukur-syukur kalau istri ini kemudian legowo dan merelakan untuk didahulukan orang tua. Baru kita minta izin dulu sama istri, diizinkan baru kemudian orang tua. Begitu. Kalau orang tua tersebut juga sangat darurat membutuhkan. Begitu. Ya, seperti itu ikhwas sekalian. Syukur sekali kalau misalnya Allah Ta'ala jadikan kita mampu melaksanakan semuanya. Berbuat ihsan pada orang tua bagus, berbuat ihsan pada istri bagus, menafkahi orang tua kita bisa, menafkahi istri juga kita bisa. Itu berarti Allah Ta'ala menjulurkan nikmat besar buat antum untuk beramal soleh. Kalau belum bisa seperti itu, sesempurna itu, ya maka niatkan aja supaya bisa sesempurna itu. Ya, karena bisa enggaknya itu kan sesuai takdir Allah. Kalau Allah belum takdirkan, minta sama Allah yang memberi takdir. Ya. Dan untuk yang memang sudah wafat orang tuanya, ya masih bisa dia berbakti sama orang tuanya. Mendoakan yang terbaik buat orang tuanya. Kadang doa itu malah justru lebih unggul dibandingkan memberi materi. Ya. Doa fi dhahril ghaib itu kadang-kadang maksudnya apa itu? Doa fi dhahril ghaib yaitu doa di belakang orang yang dimaksud. Itu kadang lebih berarti karena yang antum minta adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, dibandingkan seseorang memberi namun tidak begitu berarti buat dia amalan tersebut. Ya, kadang doa itu lebih tinggi nilainya. Makanya kata Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka silah senjata ini dinisbatkan kepada orang yang mempunyai sifat iman. Ya, menunjukkan ada korelasi antara imannya orang ini dengan perlengkapan persenjataan yang dia pegang, yaitu doa. Maka ketika dia orang beriman, udah punya iman, kan yakin, udah punya keyakinan dan punya senjata, makin kuat orang ini. Orang ini kuat. Sementara kadang orang yang memberi itu kadang-kadang nggak kuat. Karena apa? Mungkin kurang ikhlas. Ya, atau mungkin dia ikhlas namun setelah itu dia mengungkit. Yang mana setelah itu gugur amalannya? Karena kurang ikhlas atau karena mengungkit? Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah kalian gugurkan sedekah kalian dengan sikap mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya, begitu. Jadi kita kadang mendoakan dengan tulus tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan atau orang itu telah wafat, itu lebih berarti kadang-kadang. Maka jangan tinggalkan itu, apalagi untuk kedua orang tua kita. Ya, kalau memang mau berbakti betul-betul, misalnya sudah wafat atau mungkin masih hidup, cuman qadarullah ada masalah sama orang tua, maka nggak boleh kita kemudian mengkhatamkan urusan dengan mengkhatamkan pikiran. Khalas, saya nggak mau mikir lagi orang tua, nggak boleh. Bagaimanapun itu orang tua, gitu loh. Hatta orang tua yang durhaka kepada kita, maka dia orang tua, gitu loh. Hatta orang tua kafir sekalipun, maka ini adalah lapangan untuk didakwahi. Yang siapa tahu Allah Subhanahu wa taala jadikan muslim atau Allah taala beri hidayah kemudian masuk Islam, kita nggak tahu. Ya, apalagi kalau orang tua itu muslim. Apalagi kalau misalnya perselisihan antara anak dengan orang tua hanya perselisihan materi kecil tentang dunia, atau perselisihan beda prinsip tentang suatu tinjauan atau suatu perkara, itu semua harus dirapikan dan dikembalikan sebelum
salah satunya berangkat. Karena kalau satunya berangkat itu kadang penyesalan itu susah untuk diobatin. Tapi tetap bagaimanapun kalau kita mendoakan yang terbaik untuk mayit, maka Allah Ta'ala menerima ketulusan doa kita. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, maknanya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Taib, kita kita azan terlebih dahulu. Fadhal. Kemudian wala taqul lahuma uff, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Maka uff di sini sekecil-kecilnya permisalan kalimat penolakan atau kekesalan. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. An-nahr di sini maknanya membentak. Antum ngantuk Khalid? La tanam, antum berarti kecapean Khalid. Janganlah engkau membentak keduanya. Membentak kedua orang tua, membentak dengan perkataan maupun dengan gerakan atau dengan isyarat. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua perkataan yang baik. Qaul karim, perkataan yang baik. Ya. Maksudnya qaul karim di sini perkataan yang mulia, perkataan yang memiliki kehormatan yang tinggi, dan juga perkataan yang memberi faedah besar untuk kalbu penyimaknya. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan, di sini wakhfid janahaka. Khafdul janah, khafd itu merendahkan. Khafd itu merendahkan. Al-janah itu sayap. Jadi rendahkanlah kepakan sayapmu. Wakhfid janahaka minadh-dhulli. Karena ada sisi apa? Dhul. Dhul itu adalah bentuk perendahan diri. Dhul, perendahan diri. Wakhfid janahaka minadh-dhulli. Maka lihat 3 lafal ini, yaitu merendahkan. Apa yang direndahkan? Sayapmu. Dan sayapmu itu direndahkan karena apa? Karena sikap merendahkan diri. Subhanallah. Maka ini adalah puncak rendah hati kepada orang tua. Ya. Karena bagaimana? Kenapa kok pakai sayap? Karena orang muda, anak-anak itu ketika orang tua sudah begitu tua, ini kan imma yablughanna 'indakal kibar, ketika orang tua berusia lanjut. Yang menjadi estafet berikutnya adalah anak-anak, yang menjadi penerus berikutnya anak-anak, yang naik motor kemana-mana, naik mobil kemana-mana, bisa mesen ini, bisa itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Sementara orang tua itu sangat-sangat limited gerakannya, terbatas. Ya, maka anak-anak ini terbang kemana-mana, sehingga kemampuan anak-anak ini kadang-kadang membuat mereka itu sombong terhadap orang tuanya. Maka hendaklah sayap tersebut direndahkan. Jangan dikepakkan di depan orang tua. Ya, karena yang membuat Anda bisa mengepakkan sayap dulunya dengan izin Allah adalah orang tua. Yang mengajarkan Anda mengepakkan sayap itu adalah orang tua. Maka jangan tampakkan seolah-olah Anda bisa dan mereka sudah tidak bisa lagi. Ya, itu kesombongan. Melainkan bantu, ya, bantu dan servis agar orang tua ridha, dengan tujuan supaya Allah Ta'ala ridha. Ya, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan juga minar rahmah karena penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Jadi merendahnya seorang anak kepada orang tua itu karena perintah Allah Azza wa Jalla dengan dasar rendah hati dan kasih sayang pada kedua orang tua. Dan kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan doa yang membuat kita teringat masa lalu. Ya, ini diantara amalan saleh yang berupa pengenangan. Jadi sebagian sikap mengenang itu haram, dan sebagian sikap mengenang itu ibadah. Di antara sikap mengenang yang haram adalah mengenang masa-masa maksiat. Ya, mengenang maksiat atau masa-masa maksiat.
Dan di antara mengenang yang saleh adalah mengatakan Rabbi waqfid lahum janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah kedua orang tua saya, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik saya pada masa kecil. Saghir, ketika saya masih kecil. Ini kan mengenang. Ya. Maka pengenangan di sini sifatnya ibadah. Ya, beribadah Allah Azza wa Jalla. Dan seorang ketika dia menghargai kenangan-kenangan tersebut dan apa yang orang tuanya lakukan padanya, maka itu merupakan ibadah yang berharga dan berkah. Insyaallah seseorang manusia itu pada umumnya akan mencintai orang yang berbuat baik padanya. Dan manusia yang berbakti adalah manusia yang tidak melupakan bakti orang padanya, bakti orang tua padanya. Ya, Masya Allah. Ya, dan ini salah satu perkakas keberkahan untuk penuntut ilmu dan orang yang mau beramal saleh. Seolah-olah kalau antum adalah alim yang amil, namun antum durhaka sama orang tua, maka seolah-olah pahala antum itu seolah-olah nggak ada, gitu loh. Seolah-olah antum nggak ada artinya ilmu antum. Karena pintu yang terbesar di antara pintu-pintu surga itu terbuka buat antum, namun dengan ilmu yang betapa besarnya dan amal yang betapa banyaknya, seolah-olah antum tidak mau memasuki pintu surga itu. Ya, maka kehadiran orang tua ini adalah kesurgaan tersendiri yang ana berharap ana dan juga antum adalah orang-orang yang bisa menjemput kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla dengan berbakti pada orang tua di kehidupan mereka atau setelah wafatnya mereka. Dan jangan sampai kita berangkat ke alam barzakh dalam keadaan kita mengecewakan kedua orang tua kita. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan ana dan juga antum sebagai orang-orang yang berbakti pada orang tua dan mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk itu, dan menjadikan ilmu kita berkah. Subhanallah, ya, ilmu antum berkah, ikhwan. Kalau misalnya antum bakti sama orang tua, ilmu antum berkah beneran. Berkah itu bukan hanya masalah bertambah atau kolektif dan banyak ensiklopedis dan enggak. Tetapi keberkahan itu terlihat di istiqomahnya antum, ya. Dan kita lihat sebagian dari orang awam yang Anda sebutkan, sebagian orang awam itu mereka berbakti sama orang tua padahal mereka awam. Mereka hanya tahu fadilahnya, ya udah, emang diperintahkan oleh Allah gitu aja. Tapi mereka mendapatkan rezeki yang banyak, Masya Allah. Namun sekilas sekarang ini adalah generasi Z, generasi Z, apalagi generasi Alpha. Ya, kelahiran tahun 2007 sampai kelahiran tahun 97 sampai 2012. Ya, mana antum lihat mental anak-anak sekarang itu berbeda. Mental instan, tidak bisa loyal dan susah untuk mendedikasikan dan bekerja keras. Yang kadang orang tua zaman sekarang itu kesulitan untuk menghadapi generasi Z ini. Sehingga banyak terjadi kedurhakaan dan orang tua confused, bingung harus melakukan apa. Ini banyak terjadi loh sekarang. Belum lagi generasi Alpha yang belum pernah mengalami susahnya hidup tanpa internet. Ya, jadi mereka kadang hidup mikirnya udah internet instan, pengen jadi YouTuber dan seterusnya. Dan ini menjadi beban tersendiri bagi orang-orang tua generasi milenial atau generasi X sebelumnya. Ya, sebelum tahun 80-an, lahiran sebelum tahun 80-an seperti sebagian bapak di sini, ya. Nah, itu subhanallah, ya, banyak terjadi sekarang anak-anak yang tidak ada akhlaknya dari generasi Z, Z yang orang-orang tua menyuruh begini mereka nggak mau, mereka maunya instan. Mereka minta begini, mereka minta begitu, harus cepat diturutin. Namun ini juga disebabkan pendidikan orang-orang tua milenial. Ya, jadi tidak 100% anak ini disalahkan. Tapi karena pola pendidikan orang tua generasi milenial, lahiran 80-an sampai 97
yang sudah menjadi orang tua sekarang punya anak-anak, maka mereka kadang membentuk anak-anak itu dimanjakan. Karena apa? Karena generasi milenial ini sudah pernah merasakan pahitnya hidup di sebelum internet age, di era 80 dan 90-an. Ya, sebagian kita yang kelahiran 80-an mungkin pernah ngerasain gimana sekolah jalan kaki jauh dan seterusnya, apalagi senior-senior yang lebih senior mungkin lebih parah lagi keadaannya, nyebrang sungai dan seterusnya. Yang ketika punya anak, hidup pahit yang dulu dirasakan itu nggak mau, jangan sampai anak sekarang kena pahitnya. Saya nggak mau anak-anak sekarang itu kena pahitnya, maka dienakin hidupnya, diturutin semua keinginannya. Apa yang terjadi kemudian? Ya udah, terlalu dienakin, akhirnya ya udah kelas, kurang ditegasin. Akhirnya anak-anak ini apa? Ngelunjak. Akhirnya nggak jadi anak-anak yang betul-betul militan untuk ilmu, untuk amal, nggak. Maka riset menyatakan sekarang generasi Z ini kelahiran 97 sampai 2012 itu karena diasupi dengan kenikmatan dan kemudahan-kemudahan, akhirnya kesannya memang sok, kesannya pengen apa? Instan aja, pengen dia yang dilayani, pengen dia yang dan seterusnya. Ini menyulitkan, makanya sebagian dari perusahaan ini menjadi kasus tersendiri loh di banyak perusahaan sekarang. Sebagian perusahaan apa? Akhirnya apa? Akhirnya perusahaan muter juga ini untuk anak-anak yang lahiran sekarang ini setahun sekian. Ini susah diatur, nggak bisa loyal, semaunya dia. Kalau misal resign, semau dia. Dan hal-hal lain yang menjadi dampak negatif yang harus dicari solusinya. Ini semua akan ada kaitannya dengan bagaimana durhaka sama orang tua. Yang mana orang tua ini kadang masih kolot. Apalagi kalau misalnya orang tuanya itu generasi X. Generasi X. Sebelum tahun 80-an lahirannya. Dan dia punya anak generasi Z. Itu linglung juga itu. Kok mental anak sekarang beda ya anaknya itu. Ditambah pula kemudian kadang-kadang neneknya dengan cucunya. Cucunya, neneknya ingin menterbiah cucunya. Sementara orang tuanya pengen tarbiyah lebih militan lagi. Neneknya sayang banget sama cucunya. Akhirnya tabrakan. Ya, cucunya lebih pro kepada neneknya yang memanjakan. Akhirnya cucunya durhaka sama orang tuanya sendiri dan lebih sayang sama neneknya. Ini terjadi banyak. Benturan seperti ini kadang sampai berujung pada perceraian karena ada dualisme dalam rumah tangga. Subhanallah, ini hal-hal yang para ahli ilmu itu harusnya membahas di masyarakat untuk mengingatkan nenek-nenek ini supaya mereka tahu bahwa mereka nenek-nenek. Ya, gitu. Subhanallah. Sampai ada nenek-nenek yang saking pengen merebut anaknya, menghasut kemudian anaknya supaya udah kamu nggak usah sama dia lagi. Saking pengen apa? Pengen mendidik versi dia, tapi mendidik yang main game dibiarin, makan es dikasih terus, yang manis-manis dikasih terus. Ini lama-lama nih anak-anak ini jadi tukang warkop lama-lama, karena manisan terus apa-apa dikasih. Ya terus kemudian mulai berpenyakit anak-anaknya, gula, hipertensi, kolesterol, karena apa-apa dibiarin. Subhanallah. Yang mana anak ini kemudian cucunya ini bisa aja apa? Durhaka sama ibunya. Durhaka sama bapaknya. Nggak mau sampai usia sekolah nggak mau nurutin orang tuanya, tapi lebih mau nurutin neneknya. Dan neneknya merasa dia telah berjasa untuk apa? Mendidik anak-anaknya. Ya, begitu. Dan juga dalam sebagian urusan perceraian seperti itu. Sebagian nenek menghasut anak cucu-cucunya untuk durhaka sama ibunya atau durhaka sama bapaknya setelah perceraian. Kamu nggak usah ketemu sama ibu kamu nggak usah ketemu sama bapak. Itu terjadi. Jadi kadang terjadinya durhaka, uququl walidain itu nggak mesti dari kedua orang tuanya kadang-kadang. Kadang dari pihak lain, dari environment, lingkungan, dari tontonan, bahkan dari keluarga itu sendiri, dari neneknya sendiri, atau kalau kakek-kakek biasanya kerjaannya ya itu diam. Ikut kajian, minta parfum, nah itu kakek-kakek biasa kayak gitu, ya, iya, itu. Pas bawa botol duduk di depan gitu, nah itu, ya bercanda Pak Husni. Kalau kakek-kakek mah, ya nggak begitu ngurus. Tapi ini terjadi Pak di masyarakat ikhwan sekalian, terjadi di masyarakat. Jadi kita gimana caranya untuk betul-betul kalau ada di keluarga kita kasus-kasus seperti ini, kita solving problem-problem seperti ini gitu loh. Kita udah ngaji, punya ilmu, punya ketegasan,
ajarkan, beritahu supaya orang yang awam itu faham. Ya, seperti itu mungkin kita cukup. Barakallahu fikum jami'an, moga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.